Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Zahra Apiatalam dengan nomor telepon mahasiswa 222151091. Di sini saya akan melakukan sebuah pembahasan mengenai soal TOTS dari materi KD 4.1 konsep operasi hitung algebra dalam matematika sosial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSC. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini akan ada kompetensi inti yang dimana mengenai mencoba, mengolah, dan menguji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Kemudian, adapun kompetensi dasarnya yaitu kita menggunakan kompetensi dasar 4.1 yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pemecahan masalah dalam konsep aljabar dan juga konsep aljabar di dalam aritmatika sosial. Kita masuk ke dalam nomor 1, pembahasan soal nomor 1. Untuk soalnya yaitu ibu membeli 2,5 kg apel dan 0,5 kg melon. Kemudian ibu membeli kembali 2 kg apel dengan harga 20.000 dan 3 melon dengan harga 30.000. Nah, di sini kita harus mencari berapa atau hitungan total seluruh belanja buah-buahan ibu dengan menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Kemudian, rancanglah satu contoh pembelian buah-buahan dengan seluruh total pembelian buah dengan harga yang sama dengan menggunakan bentuk serta konsep operasi hitung aljabar dan susun kembali salah satu contoh dengan total harga yang berbeda dan juga menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Nah, soal yang pertama ini merupakan salah satu soal TOTS yang memenuhi level kognitif C4 sampai dengan C6. Yang dimana karena siswa itu tidak hanya menghitung, tetapi juga menilai serta menciptakan contoh baru berdasarkan pemahaman konsep dari soal. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sini ada seperti biasa kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi diketahui, yaitu kita misalkan terlebih dahulu kedua barang yaitu apel dan juga melon dengan huruf yang berbeda, yang dimana kita misalnya apel itu X dan melon itu Y. Kita misalkan apel dengan X dan melon itu Y. Sehingga dari informasi di dalam soal kita dapatkan bahwa total pembelian buah pertama yang dibeli oleh ibu adalah 2,5X ditambah 0,5Y. Serta total pembelian buah kedua yang dibeli ibu adalah 2X sama dengan Rp20.000 dan 3Y sama dengan Rp10.000. Nah, seluruh informasi telah kita tuliskan di dalam diketahui, kemudian kita tuliskan apa yang menjadi persoalan atau yang harus kita selesaikan berdasarkan soal yang telah kita baca tadi. Yang pertama itu, kita harus menghitung total seluruh belanja buah-buahan ibu dengan menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Yang kedua, kita harus merancang satu contoh pembelian buah-buahan dengan seluruh total pembelian buah dengan harga yang sama, menggunakan bentuk serta konsep operasi hitung aljabar. Yang ketiga, kita harus menyusun satu contoh dengan total harga yang beda dan juga menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan atau bahas terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, yaitu hitunglah total seluruh belanja buah-buahan ibu dengan menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Nah, di sini untuk menghitung total seluruh belanja buah-buahan ibu, kita harus mencari terlebih dahulu harga masing-masing per kilonya dari apel dan juga melon. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa di pembelian ibu yang kedua itu disebutkan bahwa ibu membeli 2 kilo apel dengan harga 20.000 dan 3 kilo melon dengan harga 30.000. Nah, kemudian kita coba mencari tahu berapa harga 1 kilo dari informasi tersebut. Nah, kita cari terlebih dahulu harga apel
yang dimana di dalam informasi itu disebutkan bahwa apel itu 2X sama dengan 20.000. Nah, kemudian kita sama ratakan atau untuk mendapatkan harga X atau apel. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2, maka ruas yang pertama itu 2X dibagi 2 yaitu X. Ini. Kemudian 20.000 dibagi dengan 2 itu sama dengan 10.000. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa harga dari 1 kilogram apel adalah Rp10.000. Nah, kemudian setelah itu kita harus mencari juga nih berapa harga 1 kilo dari melon. Nah, harga melon dari informasi yang telah dijelaskan adalah tadi itu Ibu membeli 3 Y, itu maaf, ada kesalahan 3Y. 3Y sama dengan 30.000. Kemudian kita masing-masing luas kita bagi dengan 3, maka didapatkan Y-nya itu Y Y-nya itu Rp10.000. Jadi kita telah mendapatkan bahwa harga 1 kilogram apel adalah Rp10.000 dan juga harga 1 kilo melon adalah Rp10.000. Nah, kemudian kita baru masuk ke dalam untuk mengetahui harga dari total pembelian buah-buahan Ibu. Nah, kita harus menjumlahkan pembelian pertama dan juga pembelian kedua. Nah, tadi di dalam diketahui sudah disebutkan bahwa pembelian pertamanya itu 2,5X ditambah 0,5Y. Kemudian pembelian keduanya itu 2X ditambah 3Y. Kemudian kita gunakan operasi hitung aljabar yang dimana kita harus menjumlahkan atau mengoperasikan dengan variabel yang sama, X dengan X dan Y dengan Y. Nah, kita operasikan 2,5X ditambah 2X itu 4,5X. Kemudian kita operasikan kembali 0,5Y ditambah 3Y itu 3,5Y. Nah, kita telah dapatkan nih bahwa pembelian seluruh buah-buahan Ibu itu 4,5X ditambah 3,5Y. Kemudian setelah itu kita karena telah diketahui bahwa harga 1 kilogram apel ada 10.000 dan harga 1 kilogram melon ada 10.000, kita substitusikan ke dalam persamaan atau bentuk operasi hitung aljabar yang telah kita punya, yaitu 4X ditambah 3,5Y, substitusikan X-nya itu 10.000 dan Y-nya itu 10.000. Nah, didapatkan bahwa 4,5 dikali 10.000 ditambah 3,5 dikali 10.000. Nah, kemudian kita operasikan terlebih dahulu nih satu-satu. 4,5 dikali 10.000 itu 45.000. Nah, kemudian kita operasikan juga yang ini. 3,5 dikali 10.000 itu 35.000. Jadi kita dapatkan 45.000 ditambah 35.000, yaitu 80.000. Jadi kita telah mendapatkan bahwa total pembelian seluruh yang buah-buahan yang Ibu beli adalah 80.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang B. Nah, yang B itu merancang satu contoh pembelian buah-buahan dengan seluruh total pembelian buah dengan harga yang sama, menggunakan bentuk serta konsep operasi hitung aljabar. Nah, di bagian A kita telah mengetahui bahwa total pembelian buah-buahan Ibu adalah Rp80.000. Nah, kemudian kita harus membentuk sebuah atau contoh pembelian agar total harganya itu sama, Rp80.000. Kita misalnya membeli 3 kg apel dan 5 kg melon. Nah, kemudian kita substitusi, karena kan sudah diketahui berapa 1 kg melon dan juga berapa 1 kg apel. Kita substitusi. Nah, berarti 3X ditambah 5Y. Kita substitusi menjadi 3 dikali 10.000 ditambah 5 dikali 10.000, yaitu 30.000 ditambah 50.000, yaitu 80.000. Jadi, pembelian 3 kg apel dan 5 kg melon seharga dengan pembelian 4,5 kg apel dan 3,5 kg melon. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu poin yang C.
yaitu menyusun satu contoh dengan total harga yang berbeda menggunakan bentuk serta konsep operasi hitung aljabar. Misalnya, kita membeli 1 kg apel dan 3 kg melon. Berarti kita bentuk nih ke dalam bentuk operasi atau bentuk aljabar. Didapatkan X ditambah 3Y. Kemudian kita sudah mengetahui tadi bahwa harga 1 kg melon dan 1 kg apel itu 10.000. Kita substitusi X-nya 10.000 dan juga Y-nya 10.000. Nah, kemudian kita operasikan 10.000 ditambah 3 dikali 10.000. 3 kali 10.000 itu 30.000. Kemudian jadi kita operasikan 10.000 ditambah 30.000. Hasilnya 40.000. Jadi pembelian 1 kg apel dan 3 kg melon tidak seharga dengan pembelian 4,5 kg apel dan 3,5 kg melon. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu seorang penjual minuman membuat promosi beli 5 gratis 1 gelas. Pada hari pertama, penjual tersebut menjual total 60 gelas, termasuk gelas gratis yang tadi sesuai dengan promosi. Nah, kemudian penjual tersebut mendapatkan pemasukan 270.000. Buatlah model aljabar yang menggambarkan situasi tersebut serta hitunglah harga 1 gelas minuman. Dan analisis bagaimana pengaruh promosi tersebut terhadap pendapatan jika dibandingkan tanpa promosi. Nah, untuk soal nomor 2 ini merupakan salah satu contoh soal HOTS dengan level kognitif C4 sampai dengan C5 karena peserta didik itu atau kalian itu harus memahami konteks, membuat model, serta menilai hasil dalam situasi nyata. Nah, seperti biasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu atau menulis terlebih dahulu apa yang menjadi diketahui dan juga ditanyakan. Nah, di sini dalam soal itu diketahuinya kita mendapatkan informasi bahwa kita harus memisahkan terlebih dahulu harga 1 gelas itu dengan sebuah huruf. Karena di sini kita menggunakan konsep aljabar. Nah, kita misalkan dengan X. Kemudian di dalam soal tersebut disebutkan bahwa promosinya itu setiap 16 diberikan. Dan di mana di dalam promosinya itu 5 dibayar dan 1 gratis. Sehingga jumlah total yang gelas terjual adalah 60 gelas dengan total pemasukan 270.000. Nah, untuk ditanyakannya ada 2 poin. Yang pertama itu, buatlah model aljabar yang menggambarkan situasi tersebut, serta hitunglah harga 1 gelas minuman. Kemudian yang kedua, menganalisis bagaimana promosi tersebut terhadap pendapatan jika dibandingkan tanpa promosi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, poin A. Membuat model aljabar yang menggambarkan situasi tersebut, serta menghitung harga 1 gelas minuman. Nah, untuk langkah pertama, kita harus menggunakan atau membuat model aljabar terlebih dahulu. Nah, kita sudah mengetahui dalam informasi bahwa setiap 6 gelas itu pembeli hanya membayar 5 gelas. Artinya, dari 60 gelas yang diberikan, jumlah gelas yang dibayar itu 5/6 dikali 60. Kita harus menghitung terlebih dahulu, hasil dari 5/6 dikali 60 adalah 50 gelas. Kemudian, sehingga kita mendapatkan model aljabarnya itu, karena kan tadi sudah di dalam diketahui itu disebutkan bahwa kita memisahkan 1 gelas itu dengan X. Jadi, 50X sama dengan 270.000 karena pemasukannya 270.000. Nah, kemudian kita menentukan harga 1 gelas. Dari yang tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa model aljabarnya itu 50X sama dengan 270.000. Nah, kita harus mencari nih berapa nilai X atau harga 1 gelas. Kita operasikan menggunakan operasi hitung aljabar dengan membagi setiap ruas dengan 50. 50X dibagi 50 itu X, 270.000 dibagi 50 itu 5.400. Jadi, kita mendapatkan bahwa harga 1 gelas adalah 5.400. Nah, kita sudah menyelesaikan poin A. Kita lanjut ke poin B, yaitu
Menganalisis bagaimana pengaruh promosi tersebut terhadap pendapatan jika dibandingkan tanpa promosi. Nah, yang pertama, di sini kita di dalam poin B itu melakukan dua tahap atau dua langkah. Yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu harga 60 gelas tanpa promosi. Nah, jika tanpa promosi kan berarti seluruhnya itu harus dibayar. Yang dimana 60 gelas yang harus dibayar seluruhnya. Jadi kita menghitung, karena kan tadi sudah diketahui bahwa harga satu gelas itu 5.400, berarti 60 gelas dikali 5.400. Kita hitung didapatkan 324.000. Jadi harga 60 gelas tanpa promosi itu 324.000 rupiah. Kemudian langkah kedua atau tahap yang kedua itu membandingkan harga promo dan tidak promo. Yang dimana untuk mengetahuinya itu atau membandingkannya kita harus mengetahui berapa selisih harga promo dan tidak promo. Nah, kita harus melakukan operasi hitung atau pengurangan yang dimana total harga 60 gelas tanpa promo dikurangi total harga 60 gelas promo. Kita sudah menghitungnya tadi bahwa tanpa promo itu 324.000 dan jika dengan promo 270.000. Kemudian kita kurangi, didapatkan hasilnya itu 54.000. Jadi penjual tersebut kehilangan 54.000 atau mengalami kerugian 54.000 karena promosi. Tetapi kita harus mengetahui bahwa di dalam aritmatika sosial, promosi tersebut dapat menarik lebih banyak pembeli, sehingga secara bisnis atau aritmatika sosial dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.